Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama memasuki ibadah di minggu pertama di bulan November ini. Mari kita akan bersama menyiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan atas perlindungan, keselamatan, kemurahan Tuhan kepada kita, dan atas penebusan dosa kita, sehingga kita beroleh hidup baru. Pujian PPR 2 nomor 25, mari ikut memuji Tuhan, akan mengawali ibadah kita. Kita pujikan bait 1, 2, 3, dan 4. Ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku,
Jemaat diundang untuk berdiri. Ibadah minggu ini baiklah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati, di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Semua yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6 demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Kita ini manusia yang lemah, oleh sebab itu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Kita mohon pertolongannya agar selalu dipelihara dan menyerahkan segala beban hidup kita kepadanya. Dan dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bersyafaat kepada Tuhan. Pujian lebih dekat padamu dari PPR 2 nomor 379 akan kita pujikan sebagai pengantar untuk masuk dalam doa syafaat. Bait 1, 2, 3 kita nyanyikan bersama. Lemah engkau kuat.
diselamatkan aku, oh Tuhan, sampai di sisimu. Lebih dekat padamu, itu permohonanku. Jalan seru sertamu, kehendakmu Tuhan jadilah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kehidupan, sumber kekuatan, kami sungguh mengucapkan syukur, terima kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, maka pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat datang ke rumah-Mu, bersekutu di dalam ibadah, dan bahkan Tuhan diberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan doa syafaat kami kepadamu. Tuhan, terlebih dahulu kami memohon supaya Engkau mengampuni atas segala dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk bersyafaat kepadamu. Kami Tuhan mau datang dan terus menyerahkan, mempercayakan Tuhan segenap kehidupan kami, hari-hari kami ke depan Tuhan. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau mencurahkan berkat di atas kehidupan kami, jasmani, rohani. Kami diberikan keamanan, perlindungan, dan bahkan kepada kami semua Tuhan, senantiasa Tuhan menolong dan menopang kami, sehingga di dalam kami bekerja, di dalam kami berusaha mencari nafkah, apapun Tuhan yang menjadi usaha pekerjaan kami, itu semua boleh menjadi pintu berkat untuk Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mendoakan, menyerahkan ya Tuhan buat kesehatan kami semua. Tak putus-putus kami berdoa di tengah-tengah suasana pandemi yang belum juga berakhir. Biarlah Tuhan Kau senantiasa memberikan kepada kami daya tahan tubuh yang baik, memberikan kesehatan yang prima, sehingga kami dijauhkan dari berbagai macam penyakit, terutama juga dari COVID-19. Tuhan, kami mempercayakan sepenuhnya Tuhan keberadaan kami. Juga kami mendoakan buat keluarga-keluarga kami semua, jemaat-jemaat, khususnya para lanjut usia Tuhan. Mereka semua Tuhan yang berada dalam keadaan lemah tubuh oleh karena sakit, biarlah tangan kasih Tuhan juga senantiasa memelihara saudara-saudari kami ini. Kami juga teringat dan berdoa untuk Bapak Hankun, untuk Pak Kus. Kami juga mendoakan untuk Ibu Muina dan jemaat-jemaat kami yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami teringat mendoakan juga untuk Ibu Suwarlin. Biarlah semua saudara-saudari kami ini diberikan kekuatan dan kesehatan, diberikan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami terus juga mendoakan, menyerahkan segenap pergumulan hidup keluarga kami Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati untuk anak-anak kami semua. Tuhan berkati baik yang masih kecil, anak cucu kami Tuhan dalam usia pertumbuhan. Mereka yang bersekolah, belajar, mereka yang mulai menempuh pendidikan yang tinggi Tuhan, berkuliah, bahkan mereka yang bekerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak cucu kami sehingga betul-betul mereka dapat menikmati masa depan yang baik, yang cerah yang Tuhan sediakan. Apapun yang menjadi cita-cita hidup mereka, biarlah Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkannya. Kami terus menyerahkan dan berdoa sehingga setiap anak cucu kami semuanya Tuhan boleh membanggakan dan juga menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa dan mempercayakan Tuhan buat anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah waktunya untuk berkeluarga. Biarlah Tuhan juga yang akan memberikan kepada mereka pasangan hidup yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Begitu juga yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan juga akan membuka jalan, mengaruniakan pekerjaan yang mapan. Tuhan, kami berdoa dan mempercayakan untuk keluarga-keluarga yang sampai saat ini bergumul oleh karena merindukan datangnya seorang anak di tengah-tengah keluarga. Biarlah Engkau ya Tuhan akan senantiasa memberkati, membuka jalan sehingga mereka juga boleh menimang hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga yang akan membahagiakan keluarga. Kami juga mendoakan buat keluarga-keluarga yang bergumul dengan kerukunan, dengan cinta kasih. Biarlah Tuhan dengan tali kasih-Mu senantiasa mengikat mereka dan menjauhkan dari keluarga-keluarga ini konflik, pertengkaran Tuhan, tetapi biarlah damai sejahtera senantiasa dapat dirasakan di tengah-tengah keluarga. Kami mendoakan dan mempercayakan Tuhan sepenuhnya
berkatnya buat kehidupan-penghidupan kami, hari-hari kami ke depan, dan setiap pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, kami juga teringat dan mendoakan buat gerejamu GKMI Pati yang kami cintai, biarlah di dalam setiap kiprah pelayanannya Tuhan juga akan senantiasa menopang dan menolong, baik secara onsite maupun online, semuanya dipakai menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk semakin Tuhan menumbuhkan iman percaya jemaat-Mu kepada Tuhan. Dan biarlah dalam segala keterbatasan, iman percaya kami tidak semakin mengendur, tetapi kami boleh semakin teguh berpegang hanya kepada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk seluruh cabang-cabang di GKMI Pati ini, bahkan setiap ujung tombak pelayanan Tuhan, seperti toko buku, dan juga untuk KBTK Karunia, dan juga untuk Balai Samaria. Tuhan, biarlah semuanya Tuhan berkati sehingga tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kami juga berdoa dan mempercayakan khususnya untuk GKMI cabang Juwana yang sungguh-sungguh di dalam pergumulannya Tuhan membutuhkan satu tempat yang baru, yang juga tidak sedikit Tuhan biaya-biaya yang dibutuhkan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan akan senantiasa menunjukkan jalan terbaik, menuntun sehingga pada waktunya, pada akhirnya Tuhan untuk GKMI Juwana dapat memiliki satu tempat ibadah yang baru Tuhan. Kami percayakan segenap pergumulan-pergumulan ini, dan bahkan jika Tuhan ada hal-hal yang belum tersampaikan pada saat ini tetapi menjadi pergumulan dari jemaat-Mu sekalian, maka kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih akan senantiasa menjawab setiap doa pergumulan jemaat-Mu semua seturut dengan kehendak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di minggu pertama bulan November ini, tema ibadah kita atau firman Tuhan adalah Allah turun tangan, dan akan disampaikan, diuraikan oleh Ibu Pendeta Woro Adiati Retnowiduri. Kita akan bersama-sama menyiapkan diri kita untuk bisa menerima taburan firman Tuhan dengan pujian pencobaan yang biasa dari PPR 2 nomor 444. Kita akan pujikan 2 kali. Mari sekali lagi kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tiba waktunya ya Tuhan buat kami untuk duduk diam di hadapan-Mu, merenungkan bagian dari firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus sendiri akan menopang, menolong kami semua, sehingga baik hamba-Mu yang berbicara dengan segala kelemahannya dan kami semua jemaat-Mu, sama-sama kehidupan kami dibangun, diperkaya oleh firman Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya Tuhan, ini adalah waktu bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan untuk pagi hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, dari Keluaran pasalnya yang ketiga. Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Mari dipersiapkan. Keluaran pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Bila sudah ketemu, saya akan membacakan buat kita semua. Baik, kita menyimak. Demikian firman Tuhan. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ada satu jargon. Jargon ini sangat terkenal dan jargon ini juga kebetulan dipakai untuk mengiklankan gitu ya, salah satu produk makanan, salah satu keripik kentang yang sangat terkenal. Jadi sudah dari tahun 92 kalau tidak salah jargon ini dipakai. Nah, kalau kita ingat mungkin jargonnya adalah life is never flat. Jadi hidup itu enggak pernah datar gitu ya. Jadi life is never flat. Tahu ya pasti ya ini iklan apa gitu ya, keripik kentang apa gitu. Nah, Bapak Ibu, memang dalam hal menggambarkan yang tidak flat atau sesuatu yang tidak flat atau bergelombang itu, memang iklan itu memakai untuk menggambarkan bentuk daripada keripik itu yang memang bergelombang. Tetapi sesungguhnya ini juga merupakan satu gambaran tentang hidup itu sendiri. Bahwa hidup itu memang enggak pernah rata gitu ya. Tidak ada yang namanya jalan hidup itu rata. Maka dikatakan tadi life is never flat, enggak pernah flat, enggak pernah rata. Hidup itu tidak selalu mulus, hidup itu tidak selalu mudah. Seringkali kehidupan itu bergelombang, seringkali hidup itu menyajikan kepada kita jalan yang penuh dengan kerikil tajam atau bahkan mungkin batu-batu yang besar. Hidup ini seringkali memberikan kepada kita kejutan, banyak kejutan. Kalau kejutan manis kita tentu suka, tetapi seringkali juga kejutannya adalah kejutan-kejutan yang tidak terduga, yang sukar, yang pahit, sesuatu yang kita tidak harapkan. Kadang-kadang kejutan itu mencemaskan kita, kejutan-kejutan itu menakutkan kita. Dan seringnya kita semua tidak siap menghadapi situasi-situasi yang sukar. Ada orang-orang yang begitu bugar, begitu sehat, begitu kuat, tetapi tiba-tiba dia kemudian menjadi sakit, jatuh sakit. Ada orang-orang yang studinya lancar-lancar saja, tetapi tiba-tiba karena satu hal dia harus terpaksa berhenti, tidak dapat melanjutkan studi, mungkin karena biaya dan lain sebagainya. Ada rumah tangga yang tadinya adem ayem, tetapi tiba-tiba kemudian menemui persoalan yang besar, digoncang, mengalami konflik besar. Ada orang yang
baru diterima bekerja, tidak lama dari dia bekerja tiba-tiba kena pengurangan, kena PHK. Dan bahkan kita melihat satu nasib yang tragis. Seorang anak yang baru berumur 2 tahun tiba-tiba harus kehilangan orang tuanya dalam satu kecelakaan. Ya. Hidup ya, tidak pernah datar. Dan kadang-kadang menyajikan hal-hal yang mengejutkan, yang tidak terduga. Kehidupan yang tenang, tiba-tiba dia tergoncang, tiba-tiba dia terganggu, terdistrak oleh sesuatu. Dan ini juga dialami oleh kehidupan bangsa Israel. Di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel kita tadi juga melihat hal yang demikian. Kehidupan bangsa ini tenang-tenang selama ratusan tahun hidup di Mesir selama era Yusuf. Ya pasti tahu cerita bagaimana Yusuf itu sampai di Mesir. Ya, dari dia dibuang mengalami kesusahan, kesengsaraan. Yusuf ini juga gambaran betul bahwa memang hidup itu never flat. Ya, anak kesayangan yang tiba-tiba dibuang keluar dari rumahnya, dijual sebagai budak, pernah juga dimasukkan ke dalam sumur dan lain sebagainya. Lalu sampai hidup terdampar di Mesir. Bagaimana dia merangkak dari bawah sampai kemudian menjadi orang kepercayaan Firaun. Mendapatkan kedudukan yang tinggi sehingga orang-orang Israel yang turut mengungsi ke sana juga mendapatkan keamanan, jaminan kehidupan yang baik. Lalu hidup bangsa ini di sana selama ratusan tahun tenang-tenang saja. Generasi ke generasi hidup dengan sejahtera. Mereka bisa bertumbuh kembang, mereka bisa beraktivitas, mereka bisa bekerja, mereka punya akses ekonomi, mereka tidak mengalami diskriminasi daripada orang-orang asli di Mesir pada saat itu. Tetapi itu tadi, kembali lagi, hidup tidak datar-datar saja, tidak mulus-mulus saja. Tetapi kemudian muncul di situ dikatakan seorang raja, Firaun yang baru, yang tidak tahu sejarah asal mulanya bagaimana. Lalu kemudian Firaun ini melihat bahwa keberadaan bangsa Israel yang banyak di Mesir ini menjadi ancaman. Ya, takut dia karena jumlah orang ini besar. Dia takut kalau kemudian bangsa pendatang ini nantinya akan berbalik menjadi menguasai Mesir. Oleh sebab itu Firaun yang baru ini kemudian menetapkan satu aturan-aturan yang sangat ketat. Dan bahkan bukan sekedar aturan ketat, tetapi dia kemudian menindas orang-orang Israel yang ada di Mesir. Mereka dijadikan budak, segala akses ekonomi ditutup, hidup mereka dipersulit, mereka disiksa dan lain sebagainya sehingga hidup mereka di situ itu begitu menderita. Nah, mereka tidak tahan, oleh karena itu dikatakan mereka berseru-seru, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Bahkan dikatakan tadi mereka menggunakan satu kata yang sangat kuat, yaitu mereka mengerang. Ya. Mereka mengerang kepada Tuhan oleh karena siksa, oleh karena tekanan yang begitu luar biasa. Ayat 23 dan ayat 24. Nah, jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan tadi memperlihatkan kepada kita semua bagaimana dalam situasi yang tidak menentu itu, dalam situasi yang tiba-tiba dilanda oleh krisis, bahkan yang terberat sekalipun, sangat nyata di dalam kisah tadi bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan umatnya. Allah itu senantiasa menunjukkan kasih setia kepada umat. Dan kasih setia ini, proses bagaimana Allah menyelamatkan umat ini bukan tiba-tiba juga. Ini sudah dimulai jauh-jauh hari. Ini sudah dimulai bahkan ketika Allah itu mulai dengan menyelamatkan bayi Musa. Sesungguhnya Allah itu sudah melihat bagaimana mereka itu menderita. Dan proses keselamatan itu sendiri dimulai dari ketika Allah itu menyelamatkan bayi Musa itu sendiri. Allah sedang menyiapkan seorang pemimpin yang nantinya akan menjadi tangan kanan Allah untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Dengan caranya yang luar biasa Allah menyiapkan pemimpin yang nantinya akan dapat menjadi satu pemimpin yang diandalkan untuk membawa rombongan bangsa besar ini keluar dari Mesir. Allah turun tangan itu tidak tanggung-tanggung. Ya. Ketika Allah turun tangan itu tidak pernah setengah-setengah. Allah turun tangan itu tidak tanggung-tanggung, saya katakan. Dan mari kita lihat apa artinya ketika Allah turun tangan itu sendiri. Yang pertama, di dalam soal Allah turun tangan dalam kehidupan bangsa Israel ini kita melihat yang pertama,
Ada satu kontinuitas kasih Allah yang tidak pernah terputus oleh apapun. Ya. Tadi mari kita perhatikan bagaimana cara Allah itu memperkenalkan diri tadi ayat 6. Perhatikan di situ dikatakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dan Allahmu juga, itu maksudnya. Di situ ada kontinuitas, ya. Ada kelanjutan di situ bahwa selamanya dia adalah Allah umat, ada kesinambungan di situ. Artinya sampai kapanpun zaman berubah. Situasi berganti, apapun kondisinya, relasi itu tidak akan pernah berubah. Oleh karena apa? Oleh karena Allah sudah membuat perjanjian sejak zaman Abraham. Ya. Jadi yang mau dikatakan di sini adalah ketika Allah turun tangan, tidak perlu khawatir. Sebab ada kontinuitas, ada kelanjutan yang berkesinambungan dalam hal kasih Allah kepada umatnya, yang tidak akan terputus oleh situasi apapun. Ini catatan yang pertama. Lalu catatan yang kedua adalah Allah itu dikatakan bukan hanya melihat dan mendengar, tetapi Allah itu bekerja, Allah itu bertindak nyata untuk menyelamatkan umat. Ayatnya yang ke-7 dan ke-8 tadi kita juga sudah membaca. Di situ sangat jelas Allah itu punya rencana. Dia menyiapkan pemimpin, dia mengatur strategi bagaimana nantinya mereka itu akan keluar dari Mesir. Dia menunjuk pemimpin-pemimpin suku, dia menurunkan tulah-tulah, dia membelah laut dan lain sebagainya. Itu adalah bagian, itu adalah cara Allah bertindak nyata untuk menyelamatkan mereka. Ya. Jadi bukan cuma mendengar, tetapi Allah punya rencana yang sangat jelas dan rencana itu dikerjakannya. Lalu yang ketiga, rancangan Allah itu bukan cuma membebaskan sesaat, tetapi juga satu rencana yang berkesinambungan juga. Ada rencana jangka panjang, jangka pendeknya tadi membawa mereka keluar, tetapi ada rencana jangka panjang di situ, yaitu memberi masa depan yang lebih baik. Memberi masa depan yang lebih baik, sebab dikatakan di situ mereka menjamin, Tuhan Allah menjamin kehidupan mereka. Ayat yang ke-9, dengan menyediakan satu tempat yang luar biasa. Sebagai ganti dari kehidupan yang hancur, Allah itu menunjukkan satu rencana dengan memberi negeri yang baru, negeri yang sejahtera. Sebagai ganti dari kehidupan yang luluh latak oleh penderitaan, Allah itu memulihkan dengan kehidupan yang baru. Jadi jemaat Tuhan, dalam hal Allah turun tangan, ada 3 perkara yang mari kita ingat baik-baik. Ada 3 perkara, ada kontinuitas kasih, Allah bertindak menyelamatkan, dan Allah merancang masa depan yang jauh lebih indah. Ya. 3 perkara inilah yang disebut Allah turun tangan. Kalau Allah turun tangan, 3 perkara ini terjadi. Ada kontinuitas kasih, kasihnya yang berkelanjutan. Ada tindakan nyata penyelamatan. Dan juga sekaligus di situ ada rancangan masa depan baru yang lebih indah. Dan ketiga hal ini juga bukan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya bangsa Israel, tetapi kita juga menginginkan ini menjadi dambaan setiap kaum beriman dimanapun dan di zaman kapanpun. Sebab kita tahu bahwa life is never flat. Sebab kita tahu bahwa kita ini rapuh di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup itu unpredictable, tidak bisa diduga. Semua kenyamanan, ketenangan, apapun yang kita genggam sekarang ini, apapun yang kita miliki saat ini, bisa tiba-tiba lolos. Bapak Ibu tahu ya rasanya menggenggam pasir. Kalau kita menggenggam pasir itu bisa tiba-tiba lolos dari jemari kita. Ya. Apapun yang saat ini berada di dalam hadapan kita bisa tiba-tiba hilang. Dan kita tahu betapa kecilnya kita ini di hadapan segala kefanaan, ketidakabadian, segala perubahan yang tiba-tiba bisa datang. Dan di dalam semua hal itu kita sungguh-sungguh membutuhkan Allah itu turun tangan. Allah itu peduli, Allah itu bertindak. Saya tidak tahu entah situasi apa yang Bapak Ibu sekarang hadapi di dalam kehidupan masing-masing. Yang saya tahu pasti adalah bahwa kita semua ini rapuh di hadapan kehidupan yang tidak bisa diduga. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita semua untuk menyadari ya, bahwa kita sungguh-sungguh butuh Allah.
di tengah-tengah kepedihan yang nampak atau kepedihan yang tersembunyi di dasar hati, di tengah-tengah tekanan atau rasa sukacita dan duka cita, di tengah-tengah lilitan persoalan di antara kecemasan dan kegentaran masa depan, kita sungguh-sungguh membutuhkan Allah itu turun tangan atas hidup kita. Tetapi Bapak Ibu, bukan cuma butuh, bukan cuma rindu, kita harus ingat ada satu catatan di situ. Ya. Bukan hanya karena kita butuh, kita rindu, lalu semua selesai. Ingat di situ ada satu catatan yang penting dari firman Tuhan. Bahwa hal Allah turun tangan ini tidak akan pernah terjadi jika respon kita terhadap tekanan justru menjauhi Allah itu sendiri. Jika respon kita adalah marah, tidak terima, menganggap Allah itu tidak adil, menyangsikan kasih Allah, memprasangkai bahwa Allah itu kejam, dan di dalam keputusasaan lalu kemudian kita mencari jalan termudah yang justru seringkali memerosokkan kita. Waspada. Itu namanya jebakan pikiran dan hati yang justru akan semakin menyulitkan. Dari pengalaman bangsa Israel ini Bapak Ibu, kita melihat satu hal. Bahwa Allah turun tangan ketika bangsa itu mengangkat tangan. Allah turun tangan ketika bangsa itu mengangkat tangan, berserah dan memohon kepadanya. Bukan menjauhkan diri dari Allah di tengah-tengah segala tekanan, tetapi justru mendekat dan semakin mendekat. Allah itu memang berhati lembut, Allah itu memang berbelas kasih, Allah itu memang mudah tergerak hatinya melihat penderitaan umat, tetapi juga oleh karena mendengar, melihat umat ini bersatu hati di dalam iman dan doa. Itulah yang menggerakkan Allah turun tangan. Jadi jemaat sebagai umat di masa kini, sikap iman yang demikian itu harus kita miliki. Kita harus terus menjaga relasi untuk semakin berdekat dan semakin berdekat kepada Allah, terutama di tengah-tengah krisis. Penting untuk kita selalu mengingat bahwa bagaimanapun sukarnya, betapapun besarnya tekanan yang kita hadapi, ingatlah bahwa itu semua tidak mengubah relasi Allah dengan kita, sehingga kita pun seharusnya semakin mendekat, semakin mendekat. Kita bergiat di dalam iman, kita bergiat di dalam doa, kita bersandar penuh dan percaya kepada kuasa Allah. Maka sekali lagi, ketika kita mengangkat tangan, maka Allah turun tangan, mengubah hidup kita, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya akan belas kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada kontinuitas kasih Allah di dalam kehidupan kami yang serba tidak pasti. Tetapi ya Tuhan, kami pun rindu untuk menjadi umat-Mu yang juga bersetia kepada Tuhan, senantiasa berdekat kepada Tuhan, dan terutama di tengah-tengah kritis kami boleh semakin tekun di dalam doa, kami boleh semakin tekun di dalam pengharapan dan iman kami kepadamu, sehingga Engkau pun turun tangan atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa ketika Engkau bertindak, maka kami akan melihat hari depan yang jauh lebih baik. Tuhan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, senantiasa pimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan sudah kita terima dan kita sudah belajar dari bangsa Israel. Sebagaimana bangsa Israel yang berseru mohon pertolongan Allah, dan Allah yang penuh kasih dan setia tidak pernah melupakan umatnya. Dia turun tangan menolong dan menyelamatkan umatnya, bangsa Israel, dan menjamin masa depan dari bangsa Israel. Allah bangsa Israel adalah Allah kita juga. Allah yang akan turun tangan menolong kita umatnya di masa kini, asal kita sungguh-sungguh berserah dan memohon kepadanya. Kita berharap hanya kepada Tuhan Allah kita. Pujian Aku Harap pada Yesus yang diambil dari PPR 2 nomor 448 akan menjadi pujian tanggapan firman Tuhan. Kita akan pujikan dengan bangkit berdiri. Dipersilakan. Tuhan
Mari dengan tetap berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kita kembali pada kehidupan kita dengan terus bersandar, berdekat, semakin berdekat dan percaya kepada Tuhan. Sebab ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai engkau dari segala bencana penyakit, mara bahaya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat bisa keluar dari gedung gereja ini secara bergantian. Petugas Satgas akan memandu Bapak Ibu untuk keluar dari gedung gereja ini, dimulai dari yang baris paling belakang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa selalu terapkan protokol kesehatan.